Abi, Sela mau nanya nih. Ya. Temen Sela kan ada yang mau tobat, tapi dia nggak bisa tobat. Nah, Abi ada nggak tips supaya dia bisa tobat dengan mudah, tapi dengan benar juga? Baik, sobat muda seiman, biar makbul, maka bertobatlah di 3 tempat. Yang pertama, bertobatlah ketika lapang. Yang kedua, bertaubatlah ketika tidak lagi terhalang. Yang ketiga, bertobatlah ketika tidak ada lagi hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa kembali. Sobat muda seiman, jadi bukan KTB kuat. Apa tuh? Karena tak bisa aku tobat, alias ATJ. Apa lagi tuh? Aku tobat kejepit. Ini bukan tobat. Sobat muda seiman, ada yang ditanya, Mas, kok nggak korupsi lagi? Udah tobat ya? Dia bilang, bukan tobat, udah dipecat. Ini bukan tobat. Ada lagi kakek-kakek ditanya, Kek, kok nggak main ke simpang lagi? Apa kata kakek itu? Cucuku, kakek ini udah tua. Kalau minum nggak kuat lagi. Kalau main gitar, orang bukan datangan malah bubaran. Ini bukan tobat. Sobat muda seiman, Mansur bin Amar, seorang ulama, suatu ketika dia dengar ada sahabatnya yang sedang sakit keras. Maka dikunjungilah sahabatnya ini. Ketika dia melihat sahabatnya ini, tahulah Mansur bin Amar bahwasannya nyawa sahabatnya ini tinggal 1 kali azan zuhur lagi. Sobat muda seiman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang-orang yang akan mati di antaramu kalimat la ilaha illallah. Maka sobat muda seiman, Mansur bin Amar pegang tangannya sahabatnya ini. Lantas ia katakan, sahabatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Mansur bin Amar lihat mulut sahabatnya ini seakan-akan ingin bicara, tapi kemudian suaranya tak bisa dikeluarkan. Kemudian ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka Mansur bin Amar kembali pegang tangan sahabatnya ini. Ia katakan, sahabatku, katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sobat muda seiman, maka kembali sahabat Mansur bin Amar ini seakan-akan ingin bicara, tapi kemudian tak bisa ia berkata-kata. Lantas kemudian ketika akan diajarkan kembali, ia berkata, tiba-tiba mulutnya berkata, sesungguhnya aku tidak bisa lagi mengucapkan kalimat itu, sobat. Maka heran Mansur bin Amar. Ia katakan, bukankah engkau adalah ahli tahajud? Bukankah engkau adalah orang yang senang membaca Al-Quran? Bukankah engkau orang yang senang ahli ibadah? Mana ibadahmu, sobat? Maka sahabatnya ini pun berkata, sesungguhnya sobat, dulu aku adalah seorang yang ahli maksiat. Tidak ada tempat yang tak kukunjungi. Hingga kemudian karena perilakuku itu,
Karena aku ahli maksiat itu, Allah sakitkan aku. Maka lantas kemudian ketika aku sakit tak bisa berdiri, maka kemudian muncullah penyesalan di dalam hatiku. Lantas kemudian pada saat itu aku katakan kepada Robku, "Ya Rob, andaikan engkau sehatkan aku, maka aku akan bertobat dan akan aku habiskan umurku untuk mengabdi dan beribadah kepadaku." Hebatnya sobat, 3 hari kemudian Allah sehatkan aku. Subhanallah. Sahabat muda seiman, jangan lupa berlangganan dengan channel ini. Dan jangan lupa GPS. Jangan pelit subscribe. Sobat muda seiman, maka kemudian aku pun bertobat. Aku pun mengerjakan seluruh ibadah kepada Allah. Namun sayangnya itu hanya terjadi selama 1 bulan. 1 bulan kemudian, ketika di hadapan orang, aku bertobat. Tetapi ketika tidak ada orang, maka hawa nafsu kuturuti, maksiat kembali kuburu. Hingga kemudian Allah kembali sakitkan aku hingga aku tidak bisa berdiri. Sobat muda seiman, maka lantas kemudian kata sahabat Mansur bin Ammar ini, ketika aku sakit, kembali penyesalan memuncak di dalam hatiku. Maka pada hari itu aku masih ingat, ku panggil putriku dalam keadaan aku beruraikan air mata. Maka lantas kemudian ku mintakan kepada putriku itu untuk membawaku ke ruang tengah. Kemudian ketika di ruang tengah, aku mintakan kepadanya untuk membawaku Al-Quran. Sobat muda seiman, ketika itulah kemudian air mataku mengalir, penyesalan begitu memuncak di dalam hatiku. Lantas kembali ku katakan, "Ya Rob, andaikan engkau panjangkan umurku, andaikan masih engkau sempatkan aku untuk hidup, maka aku ingin bertaubat kepadamu." Maka kemudian sobat muda seiman, hebatnya kata laki-laki ini, 3 hari kemudian Allah kembali sehatkan aku. Subhanallah. Sobat muda seiman, namun itu hanya sekitar 1 bulan. Ketika ada orang, aku bertobat. Tapi ketika tidak ada orang, maka maksiat kembali kuturuti, hawa nafsuku kembali kuburu, hingga kemudian Allah sakitkan aku kembali. Maka sobat muda seiman, ketika saat itu kembali aku teringat, maka hari itu kupanggil kembali putriku, kumintakan kepadanya untuk membawaku ke ruang tengah. Maka sobat muda seiman, di ruang tengah itu aku minta kembali kepada putriku itu untuk membawakanku Al-Quran. Ketika kitab itu telah berada di tanganku, kubuka kembali. Tapi hebatnya sobat, kali ini tidak 1 huruf pun yang aku lihat. Tidak 1 huruf pun yang aku lihat. Penyesalan, kecemasan menimpaku. Maka kemudian pada saat itu, aku sayup-sayup pun mendengar suara, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha
Inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka akan diberikan azab kepadamu lantaran engkau telah melupakan pertemuan dengan kami. Hari ini pun kami melupakan pertemuan denganmu. Masya Allah. Dan engkau akan diberikan azab yang kekal lantaran apa yang engkau perbuat. Al-Quran surat As-Sajadah ayat yang ke-13. Sobat muda seiman, Mansur bin Amar tinggalkan sahabatnya ini, dan keesokan harinya ia dengar sahabatnya ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Sobat muda seiman, jadi kalau mau bertobat, bertobatlah karena Allah. Karena ingat, sesungguhnya setelah bertobat, engkau akan ada kewajiban, yaitu mengganti setiap dosa-dosamu dengan kebaikan. Ganti kesalahanmu yang sedanau itu dengan kebaikanmu yang selautan. Dan ingatlah sobat, taubat bukanlah jalan selamat dari kecaman manusia, namun taubat adalah jalan selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.